kabar adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Bagaimana adik-adik remaja? Sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Pasti sudah siap semua ya. Mas Pandu, sudah siap mengiringi kita? Sip. Nah, semua adik-adik di rumah silakan mengambil posisi yang paling nyaman agar dapat beribadah dengan baik. Nah, kita mau berdoa nih adik-adik, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, datanglah ke baitnya. Ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita semua berdoa ya adik-adik untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang agung dan mulia, terima kasih Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online atau kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk membimbing kami. Bantulah anak-anak-Mu di rumah ini Tuhan, agar selalu dalam bimbingan-Mu dan dapat beribadah dengan baik. Bantulah kami Tuhan, semoga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, sering nggak kalian merasa maksudnya melakukan suatu kesalahan tapi tanpa kita ketahui kalau itu adalah sebuah dosa, tapi kadang juga kita tahu nih kalau kita ini berdosa, tapi kita berpura-pura itu nggak berdosa. Pernah nggak? Nah, pasti pernah ya, semua juga pernah. Nah, sudahkah kita meminta maaf kepada Tuhan? Ini sekarang tiba saatnya kita untuk meminta maaf sama Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Baik adik-adik, kita mau memohon pengampunan dari Tuhan, kita lipat tangan kembali. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, sampai hari ini Tuhan. Kadang anak-anak-Mu ini tidak mengerti Tuhan, apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Maha Pemaaf Tuhan. Baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, ataupun tingkah laku kami. Sedangkan itu semua melanggar daripada firman-Mu Tuhan. Tapi kami yakin Engkau akan mengampuni segala dosa anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau akan menghapus semua dosa kami Tuhan. Karena kami memohon maaf, memohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya doa ini akan menyertai kami Tuhan. Agar anak-anak-Mu ini akan diberikan pencerahan agar tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan lagi Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dong ya, anak-anak remaja sudah bisa membaca semua. Jadi semua Alkitab dibuka, disiapkan. Terutama siapkan hati kita, pikiran kita agar nanti dapat mendengarkan dengan baik. Untuk mengiringi kita mendengarkan firman Tuhan nanti ini, kita pujikan Lingku Piku. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetap Salam anak-anakku remaja di rumah sana. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ya, telah dibacakan tadi untuk ayat yang firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Dan untuk judul, saya berikan judul yaitu
damai sejahtera. Anak-anakku sekalian, anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kalimat damai sejahtera bagi kamu, itu di ayat 19 juga ada. Di ayat 21 juga Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Makanya kami angkat dengan judul damai sejahtera. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat. Ia selalu menuntun umatnya, umat miliknya, seperti kita, selalu dituntun kepada jalan yang membawa selamat dan bahagia. Tuhan Yesus tidak sekali-sekali membiarkan kita berjalan dalam jalan yang salah dan penuh dengan pencobaan secara terus-menerus. Tuhan Yesus menunjukkan apa yang terbaik dari setiap proses yang dijalani oleh manusia, termasuk kita. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kehidupan ini terlalu sulit untuk dijalani. Sehingga kita dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir. Jadi perasaan takut juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu ditinggal Tuhan Yesus dalam peristiwa yaitu penyaliban. Mereka, para muridnya itu takut jika orang-orang Yahudi mengenali mereka dan mengancam keberadaan mereka karena iman kepercayaannya. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, di tengah ketakutan dan kekhawatiran mereka, Tuhan Yesus mengerti, tahu. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu para murid itu ada di suatu tempat, terkunci semua, ngerti Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya itu punya rasa takut pada orang Yahudi, masalah kepercayaannya, masalah imannya. Tuhan Yesus datang. Loh, kok langsung ada Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid itu? Dan di situ Tuhan Yesus menampakkan diri, menampakkan tangannya yang waktu telah disalib itu, lubang di tangannya, di lambungnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, damai sejahtera menyertai kamu. Kalimat ini merupakan suatu kalimat yang bisa menenteramkan hati para murid. Tidak hanya itu anak-anak, Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus dalam diri para murid. Dengan pemberian Roh Kudus, Tuhan Yesus memberikan murid-muridnya kuasa, memberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengampuni dosa orang Yahudi, bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Namun, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka juga mendapat tugas pengutusan untuk pengampunan dosa. Anak-anakku sekalian, anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan, dalam segala keberadaan hidup kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, percayalah anak-anak. Bahkan karya keselamatannya sungguh nyata dalam kehidupan umat yang percaya, dalam kehidupan kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib,
para murid dan semua umat percaya diyakinkan bahwa iman mereka tidak salah. Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus, iman kita sudah tidak diragukan lagi anak-anak. Tidak salah kita ikut Tuhan Yesus. Ketika kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami keselamatan, kedamaian, dan akan banyak sekali bentuknya dalam kehidupan kita. Ya, kita merasa aman, merasa senang, ya, merasa bahagia, ya, merasa sesuatu kita dapatkan, kesuksesan. Lah itulah termasuk damai dari Tuhan. Misalnya saja, ya, dengan kesehatan pun yang kita dapat setiap hari, kita merasakan sehat, ya. Jadi kesehatan, termasuk kebahagiaan, sukses, lancar dalam belajarnya anak-anak, keselamatan, dan masih banyak lagi lainnya. Sama seperti Tuhan Yesus memberkati para murid, demikian juga Tuhan akan memberkati kita yang selalu percaya dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pasti luar biasa indah ya. Semoga apa yang tadi dibaca dan bisa dipahami, dimengerti, pastinya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ini tadi minggu kemarin kita merayakan apa Mas Pandu? Paskah. Nah, ini kalau diartikan Paskah itu apa ya? Oh, Tuhan Yesus itu menebus dosa kita dan Tuhan Yesus bangkit ya. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Nah, kita mau angkat satu pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, sebab Dia hidup ya Mas Pandu ya. Nah, adik-adik yang remaja yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakui nih, iman percaya kita kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita mau persembahan nih, tapi adik-adik di rumah silakan duduk dulu ya.
Nah, seperti biasa nih persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, dijadikan satu dengan punya mama dan papa ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Anak-anakku remaja di rumah, marilah kita berdoa, yaitu kita angkat doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Engkau ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami kenal, yang kami sembah baik siang maupun malam. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah mengasihi kami, benar-benar Engkau telah hadir di tengah-tengah kami pada ibadah online anak-anak remaja sejemaat Turen saat ini dalam keadaan sehat dan berjalan juga lancar. Ya Tuhan, tiada halangan apapun karena kasih Tuhan semata kepada kami. Ya Bapa, kami anak-Mu orang berdosa, ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak untuk mengikut Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami remaja sejemaat Turen. Kiranya Tuhan berkatilah anak-anak kami ini di dalam kegiatannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya berikan kesuksesan, terlebih-lebih dalam pembelajarannya ya Tuhan. Anak-anak kami ini yang akan menghadapi baik ujian nasional, ujian praktek ya Bapa, juga anak-anak kami yang akan kenaikan kelas. Kiranya Tuhan yang memberkati, berikanlah kepandaian, berikanlah kesuksesan, apa yang menjadi tujuan bisa diraih karena berkat Tuhan. Ya Tuhan, begitu pula kami juga mendoakan orang tua dari anak-anak remaja ini, kiranya berkatilah di dalam melindungi anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya dari Bapak Presiden sampai Bapak RT RW dalam memimpin kami, berikanlah kebijaksanaan. Juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang melayani warga jemaat-Mu, termasuk kami anak-anak remaja, juga guru-guru pamong, Bapak Ibu Penatua Diaken, kiranya berkatilah Tuhan semuanya, sehingga bisa merasakan sukacita karena kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan sebagian kecil dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya sucikan dan terimalah untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di anak-anak remaja. Ya Bapa, kami juga tidak tetap kita berkumpul untuk ibadah online, kami akan mengakhiri. Kiranya semuanya nanti setelah kita akhiri melanjutkan kegiatannya masing-masing dalam keadaan selamat. Ya Bapak, inilah seru doa kami, hanya kami panjatkan menebus putra-Mu yang tunggal,
Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah tiba saatnya kita di akhir ibadah nih. Semoga adik-adik di rumah selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, dan tetap jangan kendor nih menerapkan yang namanya 3M. Sekarang 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi mobilitas, dan menjauhi mobilitas, mengurangi keluar rumah ya. Jangan sampai kendor. Nah, kita tutup ibadah hari ini dengan kita memujikan Jangan Lelah. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun